Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami kelompok 4 akan menjabarkan Kabinet Burhanuddin Harahap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Rizky Fatulmuddin, absen 9. Saya Nadia Martika, absen 21. Saya Bibi Ana Prihamadhanti, absen 11. Saya Ferzan Lestari, absen 31. Saya Abdul Sumarif, absen 6. Oke, yang pertama adalah pengenalan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet ini memimpin Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini memimpin Indonesia hanya bersifat sementara atau karita karyani, hanya memimpin Indonesia pada saat pemilu pertama diselenggarakan di Indonesia. Kabinet ini memiliki 5 program penting. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemilu, yakni Kabinet Burhanuddin Harahap menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Lalu yang kedua adalah menstabilkan kondisi negara pada saat pemilu. Lalu yang ketiga adalah menetapkan aparatur atau militer supaya tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat adalah memperbaiki keuangan negara atau ekonomi negara. Lalu yang kelima adalah memperjuangkan Irian Barat supaya kembali lagi ke Indonesia melalui jalur diplomasi. Pelaksanaan program bagian 1. Dari program-program itu, banyak hasil nyata yang telah tercapai. Yang paling penting adalah pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955. Untuk DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan untuk konstituante pada 15 Desember 1955. Pelaksanaan pemilu ini berlangsung dengan aman, tertib, dan jujur, menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Selain itu, kabinet juga menertibkan militer agar tidak ikut campur dengan urusan politik. Beberapa pejabat diganti agar TNI kembali fokus menjaga keamanan negara dan tidak ikut urusan partai politik. Selanjutnya, program kedua. Bagian kedua yaitu adalah pemerintah juga memerangi korupsi dan menata birokrasinya. Pejabat diselidiki, bahkan diganti demi menciptakan pemerintahan yang efisien dan bersih. Dalam bidang ekonomi sendiri pun, mereka juga menata penghematan besar-besaran, menekankan inflasi, dan menata sistem keuangan agar menciptakan sistem keuangan yang stabil di Indonesia. Di luar negeri pula, kabinet juga berjuang untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia melalui diplomasi damai, yaitu dengan Belanda. Meskipun hal tersebut tidak terjadi dan berhasil, sudah menunjukkan bahwasannya tekad dari adanya memperjuangkan Indonesia telah diukur melalui diplomasi di dalam sejarah Indonesia selama ini. Setelah berbagai keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap akhirnya dibubarkan pada tahun 1956. Alasan dibubarnya kabinet ini karena tugasnya sudah selesai, yaitu sebagai penyelenggara pemilu pertama. Setelah pemilu, terbentuklah DPR dan konstitusi hasil pemilihan rakyat. Kabinet lama harus menyerahkan mandat kepada presiden. Selain itu, sejak awal Kabinet Burhanuddin Harahap bentuk sementara. Jadi setelah pemilu selesai, maka tugasnya akan selesai. Yang terakhir adalah alasan bubarnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah pemilu, situasi politik Indonesia berubah. Partai-partai besar seperti PNI, Musyami, NU, dan PKI mulai bersama membentuk kabinet baru dari hasil dari suara rakyat.
Akhirnya Presiden Soekarno menunjuk kabinet baru, dan pada 3 Maret 1956 kabinet Burhanuddin Harahap resmi berakhir. Meskipun singkat, kabinet ini punya peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Mereka berhasil melaksanakan pemilu pertama secara demokratis, menjaga keamanan negara, dan memperbaiki pemerintahan. Jadi kesimpulannya, walaupun kabinet Burhanuddin ini singkat, namun mereka adalah tonggak penting awal dari demokrasi Indonesia.